Chapter 1806, Contention in the Sacred Land. Jelas bahwa Zhao Yuan telah menjadi sosok kontroversial bagi para eksekutif senior di Tanah Suci. Dia hilang ketika faksi jatuh ke dalam kekacauan, yang memberi orang-orang yang iri padanya kesempatan sempurna untuk menyerang. Ketidakhadirannya semakin memicu kecaman terhadapnya dan menimbulkan banyak tuduhan tak berdasar. Beberapa memanggilnya pembelot yang membungkuk dimanapun angin bertiup. Yang lain mengklaim dia telah ditanam oleh aliansi untuk menciptakan gesekan di dalam Tanah Suci. 3 bilangan prima tidak mengakui teori mereka, sementara Xi Jumin mengambil sikap tegas untuk membela pemuda itu. Sampai akhir-akhir ini, dia memiliki banyak argumen yang berpusat di sekitar kejeniusan. Cemoohan dan kritik telah dikenakan padanya, tetapi dia terus mendukung Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Dia dengan kuat percaya bahwa seseorang setianya dan setianya Zhao Yuan tidak punya alasan untuk mengkhianati Tanah Suci. Para eksekutif senior yang curiga dia tidak tahu apa-apa tentang karakternya, dan hanya menentangnya karena iri atas pemuda yang melampaui murid-murid mereka. Xi Jumin mengangkat alis menanggapi tuduhan itu. Kalian tidak akan berhenti sampai kamu mendorong Zhao Yuan ke pelukan aliansi, kan? Tes-tes, Tetua Ziju, Zhao Yuan bukan putramu. Kenapa kamu begitu peduli padanya? Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu juga telah ditipu olehnya? Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Betul, kamu orang yang jujur, Tetua Ziju, tetapi anak itu licik. Bukankah ironis jika dia membohongi kamu selama ini? Petik 2. Xi Jumin memerah ungu karena marah. Omong kosong, mengapa Zhao Yuan berbohong padaku? Apa yang ingin dia dapatkan? Petik 2. Jika dia aku espion keluarga kekaisaran, dia mungkin berbohong kepada kamu untuk mendapatkan kepercayaan kami. Petik 2. Jadi apa? Balas Xi Jumin. Jika dia pembohong, mengapa dia meninggalkan kita? Bukankah lebih baik baginya untuk tinggal di Tanah Suci untuk menimbulkan masalah? Petik 2. Mungkin dia melarikan diri karena dia menyadari dia akan diekspos. Kamu mencapai sekarang. Kamu hanya iri dengan Zhao Yuan karena membuat murid-murid kamu terlihat buruk. Apakah kamu perlu melakukan tindakan menjijikkan seperti itu? Zhao Yuan telah membuktikan kepada kita semua betapa jeniusnya dia. Kamu harus buta untuk tidak melihatnya. Jika Zhao Yuan benar-benar adalah pion keluarga kekaisaran, maka mereka adalah lawan paling dermawan yang memberi kita pil Scamander Tai dan pil Empyrean penobatan. Dan apakah mereka akan membiarkan Zhao Yuan membunuh Xia Huzong? Petik 2. Para eksekutif senior sendiri tahu betul bahwa Zhao Yuan tidak bisa menjadi mata-mata. Jika dia, tidak ada alasan baginya untuk membunuh Xia Huzong. Dia akan tersesat dengan sengaja dan terus tinggal di Tanah Suci. Selain itu, keluarga kekaisaran tidak akan bisa memanipulasi seseorang yang bisa membunuh Xia Huzong. Mereka hanya menyerang Zhao Yuan karena dendam. Perdana pertama mengerutkan kening. Cukup, kamu mengeluarkan banyak teori konspirasi tentang Zhao Yuan belakangan ini. Perhatikan bagaimana kamu menampilkan diri kamu. Jarang Tanah Suci mendapatkan kejeniusan di levelnya. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkannya? Petik 2. Para eksekutif senior terdiam karena takut menyinggung perdana yang pertama. Master Gu, silakan lanjutkan. Gu Yunjin mengangguk. Aku akan menjadi orang pertama yang menyangkal kemungkinan bahwa Zhao Yuan adalah pion keluarga kekaisaran. Meskipun dia merupakan tambahan baru di peringkat kami, dia telah melampaui banyak tetua dalam hal kontribusi yang dibuat. Selain itu, ada aura kebenaran baginya. Dia bukan pria yang tidak jujur. Petik 2. Ya, Zhao Yuan tidak diragukan lagi seorang jenius yang layak untuk kepercayaan kita. Perdana pertama angkat bicara, menempatkan Zhao Yuan dalam cahaya positif. Karena dia sudah punya rencana, kursi ini percaya dia tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini selain menunggu dengan sabar. Kami akan mengirimkan beberapa elit kami sesekali untuk tetap berhubungan dengannya. Oh, dan jangan biarkan informasi apapun tentang Zhao Yuan meninggalkan ruangan ini. Jika ada yang melakukannya, aku tidak akan mudah melakukannya. Petik 2. Semua yang tersisa di sini adalah anggota setia dari Tanah Suci. Mereka mungkin terkadang tidak setuju, tetapi mereka tidak akan pernah mengkhianati Tanah Suci. Tetap saja, Perdana pertama memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga. Perdana pertama, Zhao Yuan juga menyebutkan bahwa faksi dalam aliansi jelas berselisih satu sama lain. Mungkin kita akan segera bisa kembali lagi. Petik 2. Baik rumah Xiaohu dan keluarga kekaisaran egois.
Masuk akal kalau aliansi itu tidak stabil. Perdana-perdana mengejek, tanpa keuntungan bersama sebagai lem, aliansi ini akan runtuh sejak lama. Selama kita bertahan cukup lama, kita akan melihat aliansi itu berantakan satu hari. Petik 2. Dia memang memiliki mata untuk strategi. Beberapa hari berikutnya adalah lancar bagi Jiang Chen karena ia tetap berada di pos pertahanannya, tetapi lemari besi roh selalu ada di pikirannya. Jika keluarga kekaisaran bisa menemukan cara untuk masuk, mereka akan mengambil segalanya untuk diri mereka sendiri, yang akan menjadi kerugian besar bagi Tanah Suci. Tidak bisa membiarkan para bajingan itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah, gerutu Jiang Chen. Ada juga kabar baik, dia bisa merasakan suasana dalam aliansi yang semakin tegang belakangan ini. Investigasi singkat menghasilkan sesuatu yang menarik. Di pinggiran negara, banyak pendukung Tanah Suci mengangkat senjata dan menyatakan perang melawan aliansi jahat, menyatakan keyakinan mereka untuk membela penguasa yang sah. Faksi-faksi itu telah cukup mendapat daya tarik di seluruh negeri. Saat ini, banyak anggota aliansi menjadi lelah karena kerugian besar yang mereka derita dalam pertempuran. Mereka juga memiliki masalah dengan penempatan karena kurangnya tenaga kerja. Pendukung Tanah Suci memberi tekanan lebih besar pada aliansi. Keluarga kekaisaran dan House Xiao tidak punya pilihan selain mengambil masalah ke tangan mereka. Namun, ada terlalu banyak pihak untuk dilawan. Bahkan keluarga kekaisaran dan rumah Xiao yang digabungkan tidak akan cukup. Mereka mencoba memobilisasi faksi-faksi tingkat pertama lainnya, tetapi selain dari yang khusus, kelompok-kelompok yang menanggung beban tuduhan awal menolak untuk terus menempatkan mayoritas rakyat mereka ke dalam pertempuran. Mereka mengenali kesalahan mereka dan menjadi berhati-hati. Sebagai hasilnya, perlawanan terhadap aliansi itu tumbuh semakin kuat dan semakin kuat bukannya melemah. Jika perlawanan diizinkan untuk membentuk front persatuan, semakin banyak faksi akan bergabung, dan membalikkan gelombang akan menjadi kemungkinan. Itu adalah ketakutan terbesar aliansi. Mereka harus menemukan solusi. Jiang Chen tentu saja tidak diizinkan bergabung dengan pertemuan tingkat tinggi. Hanya orang-orang seperti kepala sekte dan tetua yang dihormati dari faksi-faksi utama yang dapat mengambil bagian dalam sesi-sesi tersebut. Meski begitu, dia masih bisa mengumpulkan beberapa informasi. Dikatakan bahwa aliansi berada di bawah tekanan besar. Akibatnya, keluarga kekaisaran dan rumah Xiao telah memutuskan untuk mengumpulkan semua kekuatan dari faksi utama dan mengorganisir serangan terakhir terhadap formasi besar Tanah Suci. Kali ini, dua di kepala akan mengirim elit mereka untuk memimpin tuduhan, daripada membiarkan faksi lain berbaris menuju kematian mereka seperti sebelumnya. Dengan begitu, yang lain tidak punya pilihan selain memainkan peran mereka meskipun mereka enggan. Mereka bersikap pasif karena mereka menaruh dendam terhadap keluarga kekaisaran dan rumah Xiao karena menggunakan orang lain sambil menjaga kekuatan mereka sendiri. Sekarang setelah keduanya bergabung dalam pertempuran dengan mengirimkan elit mereka, faksi lain tidak memiliki keraguan untuk mengikuti mereka ke dalam pertarungan. Korban yang dihasilkan akan jauh lebih rendah bagi mereka sebagai pengikut. Informasi di atas bersifat rahasia. Jiang Chen membayar mahal untuk mendapatkannya dan dipenuhi dengan banyak sekali emosi. Aliansi semakin tidak sabar. Mereka mengatur serangan ini untuk mengakhiri Tanah Suci sekali dan untuk semua. Jika aliansi itu benar-benar bersatu tanpa agenda yang berbeda, mereka akan memiliki kekuatan untuk mendominasi Tanah Suci. Mereka akan bergerak 7 hari kemudian, pada malam bulan yang memudar. Jiang Chen mengirim pesan ketika ada kesempatan. Tanah Suci terkejut. Keluarga kekaisaran dan rumah Xiao telah memutuskan untuk mengakhiri mereka tanpa memperhatikan kehidupan manusia. Itulah yang Tanah Suci paling tidak inginkan. Mereka memiliki tenaga yang sangat terbatas. Setiap kematian terasa sakit. Aliansi itu, sebaliknya, memiliki persediaan para peladang yang tak ada habisnya dan dapat dengan mudah menambah kekuatan mereka. Kita harus memotong kerugian kita. Perdana pertama, seseorang menyarankan. Jika kita tidak bisa mempertahankan formasi hebat, kita harus keluar dari pengepungan mereka. Maka kita akan memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja. Petik 2. Diam. Perdana pertama mengamuk. Tanpa formasi, kita akan tersebar tipis dan terisolasi, membuatnya mudah bagi musuh kita untuk melenyapkan kita satu persatu. Jika ada yang berani berbicara tentang meninggalkan formasi, kursi ini akan mengambil upaya untuk menyesatkan kita semua dan berurusan dengan mereka dengan cepat. Petik 2. Disinilah dasar Tanah Suci itu.
Hanya pengecut yang akan memilih untuk meninggalkan akarnya. Meloloskan diri bukanlah upaya untuk melarikan diri. Jika tanah suci ditaklukkan, mereka semua akan hancur bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Semua orang terdiam menghadapi kemarahan besar perdana. Pria yang menyarankan agar mereka keluar terlihat panik. Tolong redam amarahmu, perdana pertama. Adalah bijaksana bagi kita untuk mempertahankan posisi kita dan mempertahankan formasi. Tetapi kita juga dapat menemukan cara untuk memperkuat formasi dan meningkatkan koordinasi kita dalam pertempuran. Jika semua orang bertarung bersama dengan lancar, kita akan bisa mempercayakan punggung kita kepada rekan-rekan kita dan menjadi yang jauh lebih kuat. Petik 2, Chapter 1807, The Day of the Final Assault. Zijumin membuat penawaran tak terduga. Perdana pertama, aku meminta untuk bertemu dengan Cao Yuan. Aku tertarik dengan apa rencananya, dan apakah ia memiliki lebih banyak berita tentang dunia luar. Petik 2. Perdana pertama cukup senang dengan inisiatif tetua. Aku mempercayai kemampuan kamu secara implisit, tetua Ziju, dia mengangguk. Tetap saja, pastikan untuk berhati-hati di luar sana. Kami akan menunggu pengembalian kamu yang berhasil. Petik 2. Di area 16, Jiang Chen dengan panik mempersiapkan serangan terkoordinasi. Dia terbangun, bukannya gelisah setelah mendengar berita itu. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika dia bisa memanfaatkannya, ini mungkin merupakan titik balik dalam seluruh perang. Tuan Muda Chen, mengapa kamu memurnikan begitu banyak bubuk angin dan awan tanpa jiwa? Bisakah kamu menjadi burung vermilion tampak berpikir? Kamu akan tahu pada waktunya. Senyum bengkok tergantung di sudut mulut Jiang Chen. Selain memperbaiki bubuk, pria muda itu menghabiskan setiap hari mempelajari peta dan tata letak tanah suci. Dia ingin mempertimbangkan setiap detail. Serangan pada formasi besar tergantung pada seberapa banyak area yang dicakupnya. Gagasan tentang seberapa besar kekuatan serangan mungkin kondusif untuk menemukan solusi. Pada suatu hari, Zijumin datang ke daerah 16. Jiang Chen sangat gembira melihat pria yang lebih tua itu. Bagaimana kamu sampai di sini, tetua Ziju? Haha. Kamu benar-benar baik-baik saja, Cao Yuan. Bagus sekali, sangat bagus. Sang tetua bahkan lebih bersemangat daripada para pemuda. Aku keluar untuk bertanya tentang apa yang kamu lihat dan dengar. Apakah ada rencana yang akan kamu lakukan? Kami dengan senang hati membantu kamu dalam kapasitas apapun yang dibutuhkan. Petik 2. Aku berencana untuk melakukan pukulan ganas terhadap aliansi. Aku ingin retakan di dalamnya berkembang begitu cepat sehingga hancur pada saat berikutnya. Benar, tetua Ziju, silakan tanyakan perdana pertama setelah kamu kembali untuk menyiapkan sekelompok ahli untuk serangan oportunistik. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan kemarahan kamu yang terpendam pada musuh-musuh kami. Petik 2. Apa yang dibutuhkan oleh dataranmu? Zijumin bertanya dengan semangat. Sederhana. Aku akan meracuni mereka dengan bubuk angin dan awan tanpa jiwa. Jiang Chen tersenyum samar. Bukankah itu racun rumah Xiahu? Itu cukup terkenal di sini di Myriad Abyss. Aku ragu mereka tidak memiliki solusi untuk itu, komentar pria yang lebih tua itu dengan cemas. Bubuk ini telah diperbaiki dengan saus rahasiaku. Jiang Chen tertawa. Penangkal dari aslinya tidak akan banyak membantu. Faktanya, itu hanya akan membuat korban menjadi lebih buruk. Petik 2. Kamu meningkatkan serbuk angin dan awan tanpa jiwa. Itu luar biasa. Dimanapun kamu mendapatkan resepnya. Petik 2. Aku sudah membunuh banyak orang dari House Xiahu, bukan? Jiang Chen tersenyum. Aku punya cara. Jangan khawatir, aku bisa menjamin kebenarannya. Petik 2. Zijumin tidak melanjutkan. Dia membahas lebih detail dengan Jiang Chen, mendapatkan kepercayaan diri semakin banyak informasi yang dia dapatkan. Ini ada sejumlah penangkal racun untuk versi bedak ini, tetua Ziju. Jika kamu berencana mengirim pasukan saat racun mengudara, anggotanya harus mengambil ini sebelumnya. The Soulless Powder adalah racun ganas. Petik 2. Zijumin meminum obat dengan serius. Baik, aku akan memberikannya kepada perdana pertama secara pribadi, dan biarkan dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Tentu, Jiang Chen mengangguk. Bagaimana prima kedua? Tidak hebat. Jika dia tidak diberi perhatian medis yang diperlukan, kondisinya hanya akan memburuk. Tanah suci belum pernah melihat cobaan seperti itu sebelumnya, kata Zijumin sedih. Jangan khawatir,
Selama rencana aku berhasil, aliansi akan hancur. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk melakukan serangan balik bersama dengan para loyalis di luar. Aku berani mengatakan bahwa pemberontakan akan segera ditiadakan. Petik 2. Tapi Cao Yuan, bahkan jika rencanamu berhasil, kita tidak bisa menghancurkan para pemberontak kecuali leluhur yang terhormat itu bebas dari segel. Keluarga kekaisaran dan rumah Xiahou sama-sama memiliki pembudidaya suci. Petik 2. Haha, tidak mungkin bagi para ahli ilahi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Yang paling bisa mereka lakukan adalah sedikit mengintimidasi. Mereka perlu berjaga-jaga terhadap leluhur yang dihormati, dan karenanya tidak punya energi untuk disisihkan. Jika mereka dengan bodohnya mengalihkan perhatian mereka ke sini, leluhur akan diberikan kesempatan pada gilirannya. Petik 2. Kamu benar sekali, Zijumin menjadi termenung. Setelah melihat seniornya pergi, Jiang Chen melanjutkan dengan penyempurnaan racunnya. Situasi yang memburuk berarti ada panggilan telepon 2 atau 3 kali sehari. Tidak butuh waktu lama bagi Pangeran Kekaisaran Sang untuk mengganggu pekerjaannya. Tidak ada apa-apa untuk itu. Dia harus pergi. Salam untuk Pangeran Kekaisaran, dia menyapa dengan hormat pura-pura. Kamu banyak bersenang-senang, kehidupan yang sangat mudah. Sebelum kamu, area 16 adalah salah satu sarang pertempuran. Setelah kamu pergi ke sana, tidak ada satu pertarungan pun. Tidak memberitahu aku bahwa kamu sengaja menghindari musuh. Petik 2. Jiang Chen dengan keras membantah melakukan kesalahan. Yang mulia, mengapa kamu begitu tidak adil? Kami bermimpi melakukan hal-hal besar setiap hari, tetapi tanah suci itu takut dan tidak akan keluar. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Kami tidak dapat masuk ke dalam formasi hebat, bukan? Aku ingin, tetapi aku tidak cukup baik untuk membukanya. Petik 2. Nada suaranya bahkan adil meskipun ada peringatan dari Pangeran Kekaisaran. Pangeran Kekaisaran Sang mendengus. Dia merasa aneh mengapa area 16 tiba-tiba menjadi tenang juga. Namun, ada kecenderungan penurunan aktivitas dari tanah suci pada umumnya pada akhir-akhir ini. Tampaknya pertahanan total adalah strategi baru yang telah diselesaikan. Melihat Pangeran Kekaisaran berpikir, Jiang Chen memberanikan diri. Yang mulia, aku mendengar bahwa tanah suci membela formasi besar daripada keluar lagi. Jika itu masalahnya, kami akan terus mengepung selama 1 dekade untuk kehabisan barang. Petik 2. Sebuah dekade. Siapa yang mungkin punya waktu untuk itu? Pangeran Kekaisaran benar-benar tidak senang. Proposisi itu omong kosong. Jiang Chen pura-pura kesal, tapi mereka tidak keluar sendiri. Saudara-saudara aku dan aku ingin memimpin tugas untuk memenangkan beberapa kejayaan bagi diri kita sendiri, tetapi itu sulit. Petik 2. Kamu ingin memimpin tuduhan. Mata Pangeran Kekaisaran melesat ke dalam rongganya. Ya, Yang Mulia, kirim kami kemana saja ada pertempuran. Jiang Chen memasang ekspresi jujur. Kamu ingin bertarung, kan? Pangeran Kekaisaran bertanya lagi. Ya, benar-benar. Jawaban Jiang Chen keras dan jelas. Baik, aku akan memberi kamu kesempatan untuk itu. Jika kamu dapat mencapai sesuatu di sini, kamu akan menang 10 kali lipat dari kredit biasa. Petik 2. Benarkah? Keserakahan melintas di mata Jiang Chen. Tentu saja. Apakah aku terdengar seperti bercanda? Imperial Prince Sang mendengus. Katakan, Yang Mulia, kesempatan apa ini? Jiang Chen memeriksa dengan tergesa-gesa. Kami berencana untuk mengadakan serangan yang membutuhkan banyak pria. Kami mencari prajurit yang tidak takut mengorbankan hidup mereka. Kamu yakin ingin bergabung? Petik 2. Ya, kami ingin bergabung. Bagaimana kita tidak mendapat kesempatan seperti ini? Tapi jangan lupa janjimu, Yang Mulia. Hadiah apa yang akan kita menangkan jika kita mencapai sesuatu? Petik 2. Jauh lebih banyak akan menjadi milikmu. Akan ada sedikit penjarahan yang harus dilakukan setelah formasi besar terbuka. Prajurit pemberani di garis depan akan memiliki pilihan pertama untuk itu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Mata Jiang Chen berbinar. Kalau begitu itu janji. Dia tertawa terbahak-bahak. Sebuah janji. Pangeran Kekaisaran Sang tertawa juga, tapi dia hanya meremehkan orang-orang idiot yang dia ajak bicara. Janji-janji kosong ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka adalah umpan meriam tidak mungkin selamat dari serangan. Jiang Chen bisa menebak apa yang dipikirkan Pangeran Kekaisaran dari senyumnya. Meskipun dia tidak terlalu senang tentang itu, dia menunjukkan sikap bersemangat.
Dia perlu menangkap kesempatan ini untuk berpartisipasi. Bagaimana lagi dia bisa melakukan sabotase agungnya? Gagasan berputar-putar di kepala Jiang Chen. Pangeran Kekaisaran menikmati trik-trik kecil. Setelah berbicara dengannya beberapa kali, Jiang Chen sebagian besar tahu apa yang dia rencanakan. Baiklah, kamu kembali dulu. Pastikan kamu siap untuk pergi dalam 2 hari ke depan. Tunggu pesanan aku. Tidak ada kesalahan, kamu dengar. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Jiang Chen menanggapi dengan bersemangat. Aku siap melayani kamu. Keluar dari paviliun Pangeran Kekaisaran, pemuda itu cukup senang dengan penampilannya. Dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Selanjutnya datang ke pengaturan. Itu tidak akan mudah untuk dicapai. Jika dia ditemukan dalam proses, semua persiapan dan usahanya akan sia-sia. Tapi dia tidak punya ruang untuk menebak-nebak sekarang. Tali itu kencang, dan panah harus dilepas. Semakin banyak soulless powder disempurnakan, cukup untuk melumpuhkan lebih dari 10.000. Jiang Chen mengira bahwa tidak lebih dari 2 akan benar-benar berpartisipasi dalam ofensif. Meski begitu, angka-angka seperti itu mengejutkan diri mereka sendiri. Lagi pula, hanya ahli Empyrean yang berhak atas serangan itu. Lebih dari setengah kekuatan faksi sekarang diinvestasikan ke dalam pertempuran ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada 2.000 orang ini, aliansi akan runtuh tanpa berusaha. Akhirnya hari penyerangan. Pagi-pagi sekali, Jiang Chen menerima pemberitahuan untuk meninggalkan daerah pertahanannya dan pergi ke tempat pertemuan yang telah dirancang sebelumnya. Sekarang kita di sini, Ah Hong, kamu bisa pergi. Kami percaya kamu tidak akan menyebabkan masalah dan tidak akan menghentikan kamu pergi untuk keselamatan, Jiang Chen menyatakan dengan sedih. Kamu harus tahu bahwa kita akan berada dalam bahaya serius jika rencana aku gagal. Ah Hong benar-benar tidak sabar. Aku tidak punya tempat untuk kembali. Plus, aku percaya padamu. Mengetahui kamu adalah Cao Yuan membantu sedikit, sebenarnya. Eternal Divine Nation jarang memiliki pahlawan dalam beberapa tahun terakhir, dan aku kira kamu salah satunya. Xiao Zong dulu juga, tetapi kematiannya terlalu menyedihkan, jadi dia tidak ada dalam daftar. Jika ada orang yang layak dipercaya untuk aku, kamu berada di posisi 3. Petik 2. Kamu yakin? Kamu tinggal. Jiang Chen melantunkan dengan suara rendah. Aku akan hidup dan mati bersama perusahaanmu, kata Ah Hong terus terang. Chapter 1808, Forever Terkamdeu. Ah Hong telah dimenangkan oleh karisma luar biasa Jiang Chen selama beberapa hari. Dia berubah dari pengamatan dingin, menjadi takjub, lalu integrasi yang lambat. Sekarang, dia sangat terkesan dengan penampilan pemuda itu. Dari awal hingga akhir, dia merasa bangga menjadi lebih dari seorang saksi mata. Mungkin mengikuti ini Cao Yuan akan mengarah ke kehidupan yang jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Ah Hong tidak berniat mengkhianati Sekte Starlight, tapi dia bisa melihat seberapa banyak masalah yang dimiliki faksi saat ini. Ah tidak bisa menjamin keamanannya sendiri. Dia hanya berharap dia bisa melestarikan beberapa warisan dan harapan sekte melalui metode yang berbeda. Aku punya permintaan lancang, Sir Cao. Apa? Doakan katakan. Jiang Chen tersenyum. Jika rencanamu berhasil, dan serbuk angin dan awan yang jiwa mengeluarkan semua orang, bisakah kamu menghindarkan mereka dari Sekte Starlight? Suara Ah Hong menjadi agak sunyi ketika kalimatnya berlanjut. Jiang Chen tertawa. Itu bukan masalah. Setelah rencana ini berjalan, aku memperkirakan bahwa Sekte Starlight akan menjadi yang pertama yang membelot ke Tanah Suci. Konflik mungkin belum berakhir, tetapi hasil langsung seperti itu tidak dapat dihindari. Petik 2. Hah, bagaimana bisa begitu? Ah Hong bertanya dengan sedikit terkejut. Sederhana, kami akan diekspos dalam proses ini. Ketika keluarga Kekaisaran dan Rumah Xiao mengetahuinya, mereka tidak akan ragu untuk menyerang Sekte Starlight. Bahkan jika sekte kamu memprotes tidak bersalah, mereka akan memaksa kamu untuk melakukan serangan putus asa terhadap Tanah Suci. Jika sekte itu mengendur meski sedikit dalam upaya itu akan menjadi contoh bagi yang lain. Semangat sangat rendah di antara aliansi pemberontak, dan sebagian besar telah menyeret tumit mereka. Jika aku adalah keluarga Kekaisaran dan keluarga Xiao, aku akan melompat pada kesempatan itu. Petik 2. Ah Hong memikirkannya beberapa saat. Terlalu masuk akal untuk diabaikan. Jadi, apakah ini berarti kamu menyetujui permintaan aku, Sir Cao? Iya nih, jangan khawatir, kamu memiliki kata-kata aku,
aku tidak akan membunuh mereka dari Sekte Starlight. Jawaban Jiang Chen sangat mudah. Baik, setelah semua dikatakan dan dilakukan, aku akan mencoba meyakinkan kepala sekte dengan memberinya analisis kamu. Mungkin, aku tidak bermaksud memandang rendahmu, Ah Hong, tetapi kamu tidak cukup penting untuk meyakinkan kepalamu. Jika kamu pergi, kamu hanya akan memiliki efek sebaliknya. Jiang Chen tersenyum. Aku akan menghadapinya sendiri. Aku akan memastikan situasinya menguntungkan bagi kamu dan kamu. Petik 2. Saat mereka berbicara, sebuah pesan bergema di kejauhan. Area 16, bersiaplah untuk berkumpul. Pria muda itu terkekeh. Ayo, semua orang yang bertugas pertahanan berkumpul di lokasi yang ditentukan. Sejumlah besar elit yang dilengkapi dengan baik telah ditambahkan ke jumlah mereka, siap untuk meluncurkan serangan hiruk-pikuk pada formasi hebat Tanah Suci. Jelas, kegagalan pemberontak untuk mendapatkan sesuatu yang relevan untuk periode terakhir telah mendorong mereka ke kegelisahan. Jiang Chen berbaring rendah di antara kerumunan yang penuh. Karena dia telah meminta untuk memimpin serangan, Pangeran Kekaisaran telah menempatkannya di garis paling depan. Pangeran Kekaisaran Sang dan dua administrator lainnya berkumpul di dekat seorang lelaki tua berambut abu-abu. Ekspresi mereka kepadanya sangat kagum dan hormat. Pria muda itu ingat bahwa leluhur-leluhur terhormat dari keluarga kekaisaran seharusnya menjadi komandan serangan itu. Seorang dewa setengah mati yang cukup dekat dengan ambang pintu. Bisakah dia menjadi pria berambut abu-abu ini? Kecurigaannya dengan cepat terbukti. Pangeran Kekaisaran Sang melangkah maju tanpa basa-basi. Kalian semua, tenang. Forevater Kamdeo memiliki sesuatu untuk dikatakan. Petik 2. Forevater Kamdeo. Jiang Chen melirik diam-diam lagi pada nenek moyang dewa itu. Ini bukan manusia biasa. Keinginannya terfokus ke dalam, sama sekali tidak bisa ditembus oleh pengamat biasa. Kamdeo nenek moyang ini adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Tuan Muda Chen, Vermilion Bird mengingatkan diam-diam. Haha, bisakah kamu menanganinya? Tanya Jiang Chen. Mari kita bicara begini, dia sangat sial bertemu denganku. Burung itu terkekeh. The Vermilion Bird membanggakan tidak kosong. Bahkan sebelum ritus kelahiran kembali, ia telah mampu berduel dengan manusia setengah dewa di zaman kuno dengan tingkat kemenangan yang masuk akal. Saat itu, para dewa secara seragam lebih kuat dari mereka sekarang. Sekarang ritusnya telah selesai, burung Vermilion hanya setengah langkah dari dunia ilahi. Itu berada di ambang batas untuk menjadi dewa penuh. Karena ini, ia memiliki keuntungan dalam pertempuran melawan sebagian besar pembudidaya ranah ilahi awal. Darah binatang sucinya memastikan bahwa ini memang benar. Mari kita bersiap di dua front. Jika serbuk angin dan cloud tanpa jiwa tidak efektif melawan para ahli terkuat, maka kamu harus dengan cepat dan tegas memusnahkan leluhur kekaisaran ini. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Serahkan padaku. Burung Vermilion gatal untuk berkelahi. Bagaimana dengan aku? Long Xiaoxuan menyela. Kamu bisa melakukan apa yang kamu suka, kakak naga. Jiang Chen tidak punya tugas untuk naga itu, tetapi dia juga tidak khawatir tentang keselamatan temannya. Long Xiaoxuan tangguh dalam haknya sendiri. Adik naga, kata burung Vermilion, aku pikir kamu harus menahan diri untuk saat ini. Cukup mengejutkan untuk satu dari 4 binatang suci muncul. Jika dua melakukannya, Tuan Muda Chen akan bermasalah tanpa akhir di masa depan. Waktunya belum matang untuk itu. Petik 2. Kata-kata itu menghangatkan hati bagi Jiang Chen. Seperti yang diharapkan dari teman lama umat manusia, Vermilion Bird mengesankannya dengan pertimbangannya. Nenek moyang Kamdeo memulai pidatonya. Semua orang, bangsa ilahi telah terbalik. Pengambil alihan keluarga kekaisaran diatur dalam batu. Kamu berpartisipasi dalam salah satu pertempuran paling penting dalam kampanye kami. Jika kamu bertahan hidup, kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terhitung selama sisa hidup kamu. Jika tidak, negara akan mendirikan monumen dan tempat suci untuk nama kamu, memberi kamu ketenaran abadi. Prajurit, apakah kamu siap untuk memenangkan pertempuran ini? Kita, dari jawaban yang keras, moral tampak cukup tinggi. Tersembunyi di tengah kerumunan, Jiang Chen berpura-pura sangat antusias dengan tetangganya. Dia hanya mengucapkan kata-kata kosong untuk menghindari kecurigaan. Aku tidak suka membuang kata-kata. Sebagai perwakilan dari keluarga kekaisaran, aku menjamin bahwa prajurit kita yang paling terhormat dari tuduhan pertama ini akan diberikan tanah dan kemampuan untuk memulai faksi mereka sendiri saat menang.
Keluarga kekaisaran akan selamanya menghargai layanan kamu. Petik 2. Hampir setiap penggarap menginginkan tanah atau sekte sendiri. Senang rasanya menjadi raja di antara orang-orang, terlepas dari seberapa kecil akhirnya kelompok itu. Mengaum, hidup kaisar. Kami bersedia menyerahkan hidup kami untuk keluarga kekaisaran. Petik 2. Janji-janji materi nenek moyang itu adalah kisah setua waktu. Namun, itu tidak membuat mereka kurang efektif. Sangat bagus. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Para kepala sekolah daerah akan membagikan tugas kamu segera. Kerjakan pekerjaanmu dengan baik dan pertahankan formasi tidak terputus. Setelah mengatakan ini, dia menyerahkan lantai kepada 3 kepala sekolah. Pangeran Kekaisaran Sang adalah salah satunya. Dia jelas sudah memiliki rencana pertempuran konkret, dan mengumpulkan para pembudidaya di bawah yurisdiksinya untuk memberi mereka rincian pekerjaan mereka. Kamu yang bertanggung jawab atas area ini di dekat formasi hebat. Ini bukan yang paling aktif, tetapi banyak peringkat dan file yang perlu diperhatikan. Para ahli tanah suci tampaknya lebih suka mengambil rute ini. Kamu banyak, pergi ke daerah ini. Tim kamu harus menyediakan cadangan di sini. Jika orang-orang di depan kamu gagal dalam tugas mereka, memperbaiki kesalahan mereka, delegasi Pangeran Kekaisaran terjadi dengan kecepatan tinggi. Kelompok Jiang Chen bangun dalam waktu singkat. Pangeran Kekaisaran Sang jelas khawatir bahwa pemuda itu akan kembali pada kata-katanya. Aku sudah mengatur pekerjaan yang bagus untukmu, katanya buru-buru. Area yang akan menjadi tanggung jawabmu bukan yang terpanas, tapi itu sama pentingnya dengan area 16 sebelumnya. Semoga beruntung, dan jangan mengecewakan kami. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Pangeran Kekaisaran adalah yang terjauh dari kekhawatiran tentang seseorang yang mengecewakannya. Dia hanya kekurangan tenaga kerja yang bersedia untuk melayani sebagai pasukan kejut. Namun demikian, Jiang Chen memasang senyum paling sederhana yang bisa dia kelola. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memberikan semua yang kami punya. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Sang melambai, jelas tidak berharap banyak dari keempat pria ini. Mereka adalah umpan meriam, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang mati berjalan. Begitu pengarahan selesai, dia bergegas pergi untuk mengajar yang lain. Ini sesuai dengan tujuan Jiang Chen dengan sempurna. Dia benci diawasi ketika dia sampai tidak baik. Karena pasukannya terdiri dari 2 hingga 3.000 orang, daerah yang dibutuhkan racun untuk menutupi sangat besar. Hampir tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk menyebarkan bubuk itu sendiri. Untungnya, dia memiliki tikus gold beater untuk membantunya. Dia telah mempersiapkan sejumlah besar bubuk tanpa jiwa sebagai keselamatan. Desainnya adalah membuat tikus membuat masalah dari bawah tanah. Tikus gold beater bergerak di bumi seperti hantu. Bahkan jika gerakan mereka terdeteksi, kedekatan formasi hebat berarti bahwa mereka akan dikaitkan dengan itu. Jiang Chen diam-diam memanggil Raja Tikus Gold Beater. Old Gold, pekerjaan ini sedikit lebih berisiko dari biasanya. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Tikus Gold Beater selalu menyelesaikannya. Petik 2. Jaga dirimu baik-baik. Bubuk angin dan awan yang jiwa sangat kuat. Cobalah untuk tidak menghirup terlalu banyak secara tidak sengaja, catat Jiang Chen. Chapter 1809, A-Strain Situation. Dengan Milliondich Stonenes sebagai penutup, Tikus Gold Beater tidak harus pergi ke atas tanah dalam jumlah besar untuk menyebarkan racun, mencegah mereka ditemukan. Semua orang bersemangat tinggi, perhatian mereka terpusat pada para kepala sekolah ketika mereka menerima perintah dan bicara. Keluarga kekaisaran benar-benar habis-habisan saat ini. Gelombang pertama para penyerang dijanjikan banyak penghargaan, yang memberi insentif besar bagi banyak dari mereka. Pada saat yang sama hadiahnya adalah pernyataan bahwa tanah suci tidak ada lagi. Keluarga kekaisaran adalah penguasa bangsa, dan satu-satunya yang bisa membawa keberuntungan bagi semua orang. Bicara peperangan itu tidak berlangsung lama, tetapi itu cukup untuk memotivasi garda depan. Mereka dipompa dan siap untuk menyerang. Sekarang waktunya, matahari terbenam di tanah suci. Serangan ini akan menghancurkan bentengnya yang terakhir. Kita akan menjadi pahlawan yang mengubah jalannya sejarah dan diingat selamanya oleh generasi yang akan datang. Petik 2. Membunuh. Perintah komandan utama mendorong kelompok penyerang yang ditunjuk pertama untuk mengangkat senjata pilihan mereka dan mengembangkan gerakan paling luar biasa mereka untuk menyerang setiap titik lemah dari formasi besar. Formasi itu sangat kokoh.
Rentetan serangan yang konstan hanya menyisakan celah kecil, yang tidak cukup untuk membuatnya tidak stabil. Ini menggambarkan bahwa bahkan setelah sekian lama, aliansi masih belum memberikan pukulan fatal pada Tanah Suci. Meskipun sebagian besar wilayah telah ditaklukkan, wilayah inti Tanah Suci dan tokoh-tokoh utama tetap kuat. Itu adalah demonstrasi kegagalan aliansi. Mereka bertarung dengan ditinggalkan karena mereka bermaksud mengakhiri Tanah Suci sekali dan untuk semua. Serangan skala besar memberikan tekanan besar pada formasi. Untungnya, Tanah Suci telah diinformasikan sebelumnya, memberi mereka cukup waktu untuk memperkuatnya. Akibatnya, formasi berhasil bertahan kuat terhadap serangan intens. Tapi ini bukan hanya aliansi bergerak. Sementara gelombang pertama menyerang Tanah Suci, kelompok kedua dikerahkan. Alih-alih bergabung dengan pertarungan, mereka malah menghina musuh. Tidak ada yang sakral tentang sekelompok pengecut ini. Sungguh memalukan bagi bangsa ini diperintah oleh orang-orang lemah ini selama ini. Pengecut, keluar dan lawan kami. Petik 2. Pejuang sering kasar, tetapi orang-orang ini sangat C4 bold. Penasaran di mana aliansi menemukan mereka. Panggilan nama mungkin tidak cukup untuk memprovokasi Tanah Suci untuk melawan, tapi itu merupakan pukulan besar pada harga diri mereka. Jika mereka menolak untuk mengambil sikap bahkan ketika dihadapkan dengan pelecehan verbal dari pangkalan seperti itu, karakter kasar, itu akan sangat merusak reputasi mereka. Saat ini ada segudang suara yang berbeda di dalam Tanah Suci. Beberapa berpendapat bahwa mereka harus menyerbu dan merobohkan aliansi. Yang lain berpendapat bahwa mereka harus tinggal dan mempertahankan Tanah Suci pada titik kritis ini dan tidak membiarkan penghinaan menghampiri mereka. Pos pertahanan Jiang Chen adalah hotspot untuk pertempuran. Dia memasang front dan membuatnya tampak seolah-olah dia mencurahkan segalanya untuk menyerang, tetapi pada kenyataannya dia tidak terlalu merusak Tanah Suci. Tindakannya tidak diperhatikan dalam kekacauan. Dia lebih peduli tentang kemajuan Gold Beater tikus. Jika mereka bisa menyebarkan bubuk tanpa jiwa ke setiap bagian dari medan perang, dia yakin bahwa dia akan dapat mengubah arus. Kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan 3000 bukanlah lelucon. Di bawah serangan aliansi tanpa henti, formasi itu pecah di banyak bagian, membahayakan pertahanannya. Banyak pembudidaya Tanah Suci terlihat oleh para penyerang untuk pertama kalinya dan menjadi rentan. Peningkatan jumlah perkelahian pecah. Formasi hebat bisa disamakan dengan rebung. Ada banyak lapisan untuk itu, masing-masing dengan sejumlah ahli mempertahankan pilar formasi. Setiap kali sebuah lapisan dikupas, perkelahian yang tak terhindarkan pecah. Jiang Chen sangat cemas. Dia tahu Tanah Suci tidak mampu melakukan pertarungan yang berkepanjangan. Jika formasi hebat terus-terus diserang, itu akan sangat melemah bahkan jika itu tidak rusak. Jika keluarga kekaisaran dan House Xiaohu mengorganisir beberapa salvo lebih banyak seperti ini, formasi akan berada dalam bahaya mogok. Kemudian aliansi akan menyerbu ke Tanah Suci dan membunuh sebagian besar ahli dengan jumlah yang banyak. Bahkan jika beberapa berhasil melarikan diri, di mana mereka bisa berlari untuk memberikan keadaan. Bagus sekali, prajurit. Forevater Kamdeo senang dengan kemajuan kamu. Terus bekerja dengan baik. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Sang memanggil motivasi keras kepada para kultivator di garis depan, sementara ia terus mengerahkan pasukan untuk bergabung dengan pertarungan. Setiap kali seseorang meninggal, dia menggantinya dengan pengganti baru. Nomor aliansi memberi mereka keunggulan. 10 kematian akan menjadi korban besar di Tanah Suci, sementara 100 tidak berarti banyak bagi aliansi. Pangeran Kekaisaran Sang mengerutkan kening dan menoleh ke arah Jiang Chen. Ekspresinya semakin gelap ketika dia melakukannya. Dia memberi isyarat kepada pengawal pribadinya untuk mengikutinya saat ia berjalan ke Jiang Chen. Apakah kamu bajingan mencoba menipu aku? Lihatlah apa yang telah dilakukan orang lain, lalu lihat dirimu sendiri. Kamu sengaja mengendur. Pangeran Kekaisaran tidak bisa menahan amarahnya. Dia merasa ditipu. Penjaga, tangkap orang-orang ini dan biarkan mereka dieksekusi. Tampilkan kepala mereka untuk dilihat semua orang. Pangeran Kekaisaran telah mencari tas tinju. Orang-orang ini praktis jatuh ke pangkuannya. Jiang Chen berseru membela diri, Yang Mulia, ini adalah kesalahpahaman. Salah paham, bagaimana bisa begitu? Pangeran Kekaisaran Sang melebarkan matanya dengan ekspresi serius. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu jelas belum melakukan pekerjaan kamu. Petik 2. Jiang Chen mengambil langkah lebih dekat ke pangeran dan berbisik, Yang Mulia,
bawahan ini merasakan sesuatu yang mencurigakan di udara. Dengan cara apa? Pangeran Kekaisaran mendengus. Ada yang salah. Jiang Chen memasang ekspresi sedih. Sepertinya ada persekongkolan. Aku bisa mencium kehadiran aneh di udara. Petik 2. Kehadiran. Kehadiran apa? Hidung Pangeran Kekaisaran berkedut. Dia tidak mencium bau apapun. Dia berbalik untuk bertanya kepada para pengawalnya, apakah kamu mencium sesuatu? Para penjaga menggelengkan kepala mereka tanpa alasan dan menyangkal mencium bau apapun. Jiang Chen mengangkat bahu. Mungkin aku terlalu sensitif, tapi kamu harus hati-hati, Yang Mulia. Bawahan ini telah mengembara Jiang Hu selama bertahun-tahun. Pengalaman itu telah mengasah naluri aku. Sesuatu akan terjadi hari ini. Yang Mulia harus berjaga-jaga. Petik 2. Reaksi pertama Pangeran Kekaisaran adalah mencurigai pemuda itu, tetapi ekspresinya yang tulus membuat sang pangeran mempertanyakan asumsinya. Percakapan mereka terganggu oleh keributan dari lingkaran luar. Satu demi satu, sekelompok besar orang berseru dan menjerit. Jiang Chen bersemangat, senang bahwa bubuk angin dan awan jiwa akhirnya berlaku. Dia menamparkan bagian belakang kepalanya sendiri. Tembak, aku pusing. Yang Mulia, pasti ada racun di udara. Aku kehilangan kekuatan aku. Petik 2. Wajah Pangeran Kekaisaran jatuh ketika dia berteriak, apa yang terjadi? Kamu di sana, periksa. Petik 2. Para penjaga mengangguk. Namun begitu mereka mengambil langkah, kaki mereka menjadi lemah dan mereka tersandung, hampir jatuh ke tanah. Pangeran Kekaisaran sang panik. Setelah memeriksa dirinya sendiri, dia menyadari bahwa tubuhnya sakit dan berat juga. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Sial, dadanya menegang dan wajahnya berkerut. Para pembudidaya di sekitar mereka telah memperhatikan kondisi mereka dan menangis juga. Forevater Kamdeo mengangkat alis, terkejut. Dengan beberapa batasan dan lompatan, dia membawa ketiga kepala sekolah ke sisinya dan menggeram, apa yang terjadi? Kultivasinya telah mencapai titik di mana bubuk angin dan awan yang tidak berjiwa tidak berpengaruh padanya. Dua prinsip lainnya juga tampak dalam kondisi yang cukup baik. Mereka terpengaruh, tetapi mereka masih bisa bergerak. Sementara itu, Pangeran Kekaisaran sang lebih lemah dalam kultivasi dan hampir tidak bisa menggerakkan kakinya. Nenek moyang, kita sudah diracuni, Pangeran Kekaisaran berseru, wajahnya berkerut karena marah. Anggota tubuh aku lemah dan kehilangan kekuatan. Seseorang menyergap kami. Petik 2. Racun. Terkejut, nenek moyang itu memandang sekelilingnya dengan mata dingin dan memperluas kesadarannya untuk mencari melalui daerah itu. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Nenek moyang mengerahkan kekuatannya yang luar biasa tanpa menahan diri. Para pembudidaya di sekelilingnya meringkuk di bawah kekuatan setengah dewa, mencicipi darah di tenggorokan mereka. Siapa yang meracuni mereka? Para peladang saling bertukar pandang, bingung. Kebingungan mereka jelas dalam ekspresi mereka. Nenek moyang, racunnya sudah akrab. Tampaknya itu bubuk angin dan awan yang tidak berjiwa dari rumah Xiaohu. Semua gejalanya cocok. Petik 2. Serbuk angin dan awan yang jiwa. Wajah nenek Kamdeo menjadi gelap ketika dia menembakkan tatapan dinginnya ke perkemahan Haus Xiaohu. Rumah Xiaohu saat ini ditempatkan di bagian utara dengan pemimpin terhormat Xiaohu Zhen sebagai pemimpin mereka. Mereka tampak tidak terluka dan sepertinya tidak diracun sama sekali. Itu disengaja oleh pihak Jiang Chen. Dia memerintahkan Gold Bitter Rats untuk melupakan area ketika menyebarkan bubuk. Xiaohu Zhen, jelaskan padaku apa yang sedang terjadi, kata leluhur lelaki itu dengan dingin. Xiaohu Zhen bingung. Apa maksudmu, bangsawan Kamdeo? Apakah kamu pikir rumah Xiaohu akan meracuni sekutu kita? Petik 2. Nada bicara Xiaohu Zhen marah. Dia tidak suka sikap merendahkan keluarga kekaisaran. Rumah itu melakukan pemberontakan karena mereka tidak ingin tanah suci abadi untuk memerintah mereka. Jika keluarga kekaisaran akan menindas mereka setelah pemberontakan, lalu untuk apa semua ini? Chapter 1810, Locking onto Enemy Intelligence. Rumah Xiaohu sama-sama tidak senang dengan kekuatan keluarga kekaisaran. Itu memiliki ambisi sendiri, untuk menggantikan tanah suci abadi, bukan untuk membantu keluarga kekaisaran merebut kekuasaan absolut. Bahkan jika keluarga kekaisaran diizinkan untuk memerintah di permukaan, keuntungan dan inisiatif rumah harus dijamin di balik tirai. Tetapi tindakan mantan membuat itu tampak agak tidak mungkin. Keluarga kekaisaran berusaha untuk mencuri otoritas untuk dirinya sendiri, serta mengurangi kontribusi Haus Xiaohu. Dan sekarang,
Mereka aktif berkelahi. Secara alami, Xiao Zhen sangat kesal. Sejalan dengan itu, dia menolak dengan nada sopan. Nenek moyang Kamdeo menjadi lebih waspada terhadap Xiao Zhen ketika dia mendengar kekasaran yang terakhir. Gejala-gejala orang-orang ini menunjukkan bahwa mereka telah diracuni dengan serbuk angin dan awan tanpa jiwa, katanya dengan dingin. Kamu harus tahu itu lebih baik dariku, Xiao Zhen. Huff, apa yang ingin kamu katakan, nenek moyang? Ada pepatah yang mengatakan bahwa pemburu meletakkan busurnya ketika tidak ada burung yang tersisa untuk berburu. Namun, kami masih jauh dari titik itu. Apakah kamu sudah menendang kami dari jembatan? Petik 2. Forevater Kamdeo sangat marah. Hentikan omong kosongmu, Xiao Zhen. Lihatlah sendiri. Bukankah ini tanda-tanda bubuk tanpa jiwa akan memiliki? Petik 2. Nenek moyang itu sangat kesal karena Xiao Zhen memiliki keberanian untuk menyangkal sesuatu yang begitu jelas. Xiao Zhen mendengus pelan, tapi sentuhan keraguan mewarnai ekspresinya. Dia menjadi jauh lebih serius setelah memeriksa beberapa petani secara berturut-turut. Aku tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar, kan? Deduksi aku sepenuhnya benar, Kamdeo menekan. Nenek moyang Hao Xiao merajut alisnya. Tiba-tiba, dia kembali ke rumahnya. Apakah salah satu dari kalian yang telah menyebabkan masalah ini? Langkah maju sekarang dan bertobat, dan ini mungkin belum diselesaikan dengan damai. Xiao Zhen tidak dapat menyangkal kesalahan. Tetap saja, dia benar-benar tidak tahu tentang semua ini, karenanya pertanyaannya. Dia berasumsi bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang bodoh karena dendam terhadap keluarga kekaisaran. Namun, matanya yang menyapu hanya menemukan kejutan di wajah sanak saudaranya. Mereka melirik ke arah tetangga mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda rasa bersalah dalam diri mereka. Aku akan menghitung sampai 5. Jika pelakunya berdiri, aku berjanji aku hanya akan menghukumnya. Jika dia tidak dan ditemukan kemudian, seluruh cabangnya akan menderita. Suara seram Xiao Zhen menggigil ke tulang punggung semua orang. Namun, tidak ada yang akhirnya tampil. Nenek moyang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Hao Xiao. Plus, kami telah berada di area ini selama ini. Area besar pengaruh racun berarti bahwa orang yang bertanggung jawab harus berjalan-jalan. Namun, tidak ada yang berani pergi tanpa perintah aku, atau menggunakan racun tanpa pemberitahuan, dalam hal ini. Selain itu, mencatat begitu banyak pembudidaya bukanlah pekerjaan untuk satu orang. Jumlah bubuk tanpa jiwa yang digunakan pasti sangat besar. Tidak ada prajurit dari Hao Xiao yang hadir di sini melakukan tindakan seperti itu. Jika kamu dapat membuktikan bahwa aku salah, aku akan menghukumnya sendiri. Nada suara Xiao Zhen sudah pasti. Di satu sisi, dia sangat percaya dengan apa yang dia katakan. Di sisi lain, dia yakin bahwa racun yang meruntuhkan pasukan pemberontak itu memang bubuk angin dan awan jiwa eksklusif milik Xiao. Sulit untuk membersihkan diri dari kotoran yang telah dioleskan pada mereka. Forevater Kamdeo, niat Hao Xiao untuk bekerja sama dengan keluarga kekaisaran tulus. Kami akan menjaga kebaikan yang lebih besar di saat genting ini, bahkan jika kami bodoh melampaui kata-kata untuk melakukan langkah ini. Mengapa kita melakukan sesuatu yang sangat tidak bijaksana? Pasti ada trik dalam hal ini. Mungkin seseorang dengan motif tersembunyi sedang mencoba untuk menghancurkan keluarga kekaisaran dan rumah Xiao. Xiao Zhen mencoba yang terbaik untuk meyakinkan nenek moyang keluarga kekaisaran. Kata-katamu tidak cukup bukti. Kamu mengatakan rumah Xiao tidak melakukan ini, Xiao Zhen. Nah, kalau begitu, hasilkan penawarnya. Petik 2. Xiao Zhen melambaikan tangan tanpa ragu-ragu. Keluarkan obat penawarmu untuk serbuk tanpa jiwa, semuanya. Simpan satu porsi untuk diri kamu sendiri dan berkontribusi sisanya. Tidak mementingkan diri sendiri. Petik 2. Prajurit Hao Xiao cukup loyal dan responsif. Obat penawar itu disajikan dengan cepat. Nenek moyang Kamdeo menjadi ragu-ragu karena kesiapan mereka. Apakah pelakunya orang lain? Apakah ada seseorang yang bersembunyi di balik bayang-bayang, mencoba menimbulkan konflik antara Hao Xiao dan keluarga kekaisaran? Kamu banyak, kamu tidak diracun. Ambil beberapa obat penawar untuk menjaga diri dari serbuk yang terbawa udara, lalu berikan obat penawar itu kepada yang lain. Petik 2. Petak besar prajurit runtuh di tanah agak khawatir Kamdeo. Barisan depan pasukan yang dikumpulkan hampir seluruhnya menyerah. Mereka yang berada dalam cadangan relatif jauh, tetapi tidak berani mendekati saat ini. Semua elit terkonsentrasi di kelompok pertama,
membuat cadangan yang lebih lemah dalam cadangan. Penangkal racun secara bertahap didistribusikan kepada mereka yang terkena dampak. Penangkal kami sangat efektif, kata Xiao Zhen dengan tenang. Seharusnya kurang dari 1 jam bagi mereka untuk memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Kata-katanya membantu mengingatkan Forefather Kamdeo, rumah Xiao seharusnya tidak disalahkan sebelum kebenaran terungkap. Waktu berlalu dari waktu ke waktu. Sebagian besar dari 1 jam berlalu, tetapi mereka yang telah mengambil penawarnya tidak berubah dalam kelumpuhan mereka. Bahkan, mereka menjadi lebih lemah. Forefather Kamdeo menjadi lebih marah. Kapan kamu akan berhenti dengan trikmu, Xiao Zhen? Aku percaya kamu ketika kamu mengatakan rumah Xiao tidak melakukannya, tetapi penawar racun kamu sama sekali tidak berguna. House Xiao benar-benar berencana menentang aliansi, kalau begitu. Nada bicara Kamdeo dipenuhi dengan permusuhan. Xiao Zhen benar-benar bingung. Dia memegang penawarnya di tangannya, terpana oleh kurangnya efeknya. Tiba-tiba, matanya melebar. Pasti ada mata-mata di tengah-tengah kita. Prajurit rumah Xiao, dengarkan. Rumah Xiao tidak akan menderita penipuan ini. Lihat hidup dan cari mata-mata ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Xiao Zhen mengepalkan tinju terhadap Forefather Kamdeo. Nenek moyang, kamu hanya akan menyenangkan musuh kami jika kamu menargetkan kami sekarang. Kami tidak melakukan kesalahan, dan bencana ini bukan ulah kami. Apakah kamu percaya atau tidak, itu adalah kebenaran yang jujur. Petik 2. Ekspresi tenang itu gelap. Dia memiliki setengah pikiran untuk mempercayainya. Terlepas dari ambisi House Xiao, itu tidak akan melakukan sabotase terang-terangan seperti itu. Apakah benar-benar ada mata-mata di sini, seperti yang Xiao Zhen katakan? Seorang mata-mata, Kamdeo membuka kesadarannya untuk mencari seseorang yang cocok dengan deskripsi itu. Xiao Zhen melakukan hal yang sama, prajurit rumah di belakangnya. Nenek moyang menyapu pandangannya ke arah Jiang Chen tiba-tiba. Dia berhenti pada pria muda dan rekan-rekannya, kecurigaan polos di wajahnya. Kamu di sana tidak terlihat seperti kamu diracun. Kenapa ini? Kamu berasal dari fraksi apa? Petik 2. Perhatian nenek moyang berarti bahwa Jik baru saja naik. Jiang Chen agak kecewa karena tidak berhasil memprovokasi House Xiao dan keluarga kekaisaran ke dalam konflik langsung. Keluar dengan itu. Nah, dari faksi apa kamu berasal? Kedua kepala sekolah lainnya datang untuk berteriak yang sama. Sudah waktunya untuk bertempur. Kecurigaan musuh sudah terbangun. Dia tertawa kecil dan menyeringai lebar. Jadi, kamu melihat apa yang kita lakukan, kalau begitu. Kamu yang meracuni kita. Xiao Zhen marah. Mereka dari Sekte Starlight. Seseorang langsung menunjukkan. The Starlight Sect. Forefather Kamdeo melihat sekeliling. Banyak dari Starlight Sekte juga menderita. Bagaimana mereka bisa dari Starlight Sect? Apakah keempat orang ini dibeli oleh Tanah Suci Abadi? Tetapi, bahkan jika mereka punya, di mana mereka mendapatkan bubuk angin dan awan jiwa House Xiao? Selain itu, bagaimana mereka menyebarkan racun dengan begitu efektif? Apakah kamu pelakunya? Nenek moyang memandang Jiang Chen dari atas ke bawah. Nada suaranya menjadi dingin, kekuatan menakutkan memancar dari kesadarannya langsung ke pemuda itu. Pria-pria di level Forefather Kamdeo licik. Dia ingin menyerang lebih awal untuk menangkap Jiang Chen tidak siap, dan mengeluarkan lawannya sebelum yang terakhir menyadarinya. Dia tidak berharap tingkat kesadaran para dewa lenyap tanpa jejak setelah memasuki lautan mental targetnya. Keringat menetes di punggung leluhurnya. Ekspresinya tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek moyang Kamdeo tahu kekuatannya dengan baik. Bahkan Xiao Zong akan terluka parah oleh serangan invasif dari kesadarannya. Bahkan, pukulan seperti itu berpotensi mematikan. Namun, serangan mendadaknya tampaknya telah melenceng, atau meleset sama sekali. Memang sangat aneh. Jiang Chen tahu bahwa segel rantainya telah menyelamatkannya lagi. Dia menjadi semakin takjub karenanya. Segel rantai itu praktis tak terkalahkan melawan serangan mental. Itu pada dasarnya menyerap apa yang akan menjadi serangan yang melumpuhkan. Sejak kapan ada ahli yang mampu dalam Starlight Sect? Terlebih lagi, dia terlihat agak muda. Segala sesuatu tentang keanehan ini mengalir. Nenek moyang tidak menemukan alasan untuk panik. Dia melatih tatapan dingin pada pemuda yang mencurigakan itu. Kamu tentu bukan dari Sekte Starlight. Tidak seorang pun dari sekte itu yang berani melakukan hal seperti ini. Tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Petik 2.